halau dari tempat ini. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Urapi sertai dan penuti hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan silakan duduk. Shalom, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Kenapa ya kok nangis? Anda sukacita. Amin. Kita bersyukur, kita harus bersukacita karena Yesus sudah melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Di mana Dia tergantung di atas kayu salib buat setiap kita. Amin. Amin. Kepala sukunya tidak hadir hari ini, jadinya ngani-ngani. Makasih Noel. Halo, tes. Mari pada siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita sesuai dengan undangan yang kemarin. Tema kita hari ini apa? Kematiannya untuk memperdamaikan manusia. Amin. Yang akan kita baca bersama-sama dari Matius 27 1 ayat saja. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Matius 27 ayat yang ke-50. Sudah ketemu? Saya tunggu sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah menemukan, yang menemukan katakan amin. Betul, temanya kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Undangannya betul demikian? Betul? Sudah ketemu, yang ketemu katakan amin. Matius 27 ayat yang ke-51 ayat saja. Kita akan baca. Sudah, coba tengok kanan kirinya, ada yang keresek-keresek atau yang kalau yang itu bisa tolong dibantu sampai setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Matius 27 ayat yang ke-50. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Yesus, betul? Matius 27 ayat yang ke-50. Oh, loh, lah undangannya bagaimana, dibaca tidak? Loh. Oh, biarin. Undangannya dibaca kemarin, betul? Matius 27 ayat yang ke-50. 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Sekali lagi 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Katakan sama-sama 2, 3. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Amin. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah manusia terpisah, katakan terpisah. Terpisah dari Allah. Dan manusia memakai yang namanya gelar baru, katakan gelar baru. Apakah kira-kira gelar baru yang menempel, yang melekat kepada manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa? Dikasih apa? Gelar, katakan gelar. Gelarnya apa? Yaitu kutuk, katakan kutuk. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah jauh dari Allah, dan sejak itu manusia mengenakan yang namanya gelar, itu menempel terus pada manusia. Gelarnya apa tadi? Kutuk. Gelarnya yaitu kutuk. Dengan susah payah manusia mencari yang namanya rezeki di dalam tanah. Itulah kehidupan yang terkutuk, memakai gelar namanya apa? Kutuk. Dengan susah payah manusia akan mencari rezekinya seumur hidupnya, tidak setahun, 2 tahun,
Tetapi seumur hidupnya manusia akan mencari yang namanya rezeki di mana? Dari dalam tanah seumur hidupnya. Gelar kutuk itu yang menempel pada manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Gelar kutuk itu tidak bisa dihapuskan dengan yang aku mau hidup suci, aku mau hidup kudus, aku mau memperbanyak yang namanya kebajikan. Tidak bisa. Segala usaha manusia tidak bisa melepaskan yang namanya kutuk. Kutuk itu hanya satu pribadi yang bisa membereskan, melepaskan. Siapa namanya? Yesus. Di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan yang namanya apa? Kutuk. Siapa namanya? Yesus. Jadi segala usaha manusia, ya, perbuatan amal dan sebagainya itu tidak bisa menyelesaikan yang namanya kutuk. Cuma satu pribadi yang bisa menyelesaikan kutuk, membereskan kutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Apapun yang saat ini saudara dan saya alami, kita harus mengingat penderitaan yang engkau dan saya alami tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan Yesus. Saudara menderita separah apapun, ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang melakukan yang terbaik buat kita. Makanya kalau saudara berkata, kemarin saya sempat berbincang-bincang, Bu, kalau saya Bu, nah seorang jemaat berkata, nah kalau saya Bu punya anak demikian tak pecel loh, memangnya terong dipecel. Nah, ketika saudara gemes seperti itu, ingat ada mandat, katakan mandat. Kenapa engkau dan saya kok dikasih anak demikian bandelnya? Ada tugas kok enak dipecel ini tuh enggak. Itu salibmu, itu salibku yang harus dipikul melalui hidupmu, anak saudara dan saya bertobat dan diselamatkan. Nah kita maunya kan punya anak yang nurut-nurut baik-baik saja. Enggak demikian. Rencana Tuhan jauh lebih baik buat setiap kita. Amin. Jadi ketika melewati hal-hal yang demikian, ya kita ingat Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kita, maka aku pun harus melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekelilingku, buat keluargaku, buat teman pelayananku. Amin. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Apa maksudnya? Kalau betul-betul kasih Yesus itu terus mengalir seperti sungai, apa buktinya, Bu? Apa buktinya, Pak? Saudara dan saya bisa kembali ketika melewati hal yang demikian rumit. Di luar sana stres, di luar sana sudah istilahnya apa, gila. Tetapi yang dimaksudkan saudara dan saya saat susah pun tetap mengalami aliran kasih Tuhan, ya, berarti saudara dan saya masih kuat. Katakan masih kuat. Masih kuat. Kekuatan, kesanggupan itu bukti kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dihalau dari Taman Eden yang tadinya
begitu indah bisa menikmati hadirat Tuhan, lo terpisah dari Allah dan memakai gelar yang namanya kutuk. Tetapi kita bersyukur pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan, mematahkan yang namanya kutuk itu. Kita bersyukur, amin. Maka dari itu, jangan berhenti kasih Tuhan itu cukup buat aku, enggak. Tetapi saudara dan saya diberi mandat untuk terus mengalirkan kasih itu dimanapun keberadaan saudara dan saya berada. Amin. Amin. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Haleluya. Ya, kita baca sebentar ayat yang ke-45. Matius 27, tolong dibacakan ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Betul? Betul? Yang barusan kita baca mulai jam berapa saudara? Mulai dari jam berapa? 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan terjadilah gelap. Berapa jam? 3. Dari jam 12 sampai jam 3 ya. Dari jam 12 sampai jam 3 terjadi yang namanya kegelapan saudara. Yang jam 12 itu kan sedang terjadi panas, terik. Betul, kemarin saya itu melihat di TV itu ya orang di tengah jalan, saking panasnya di Indonesia ini ya. Di tengah jalan orang kasih teflon terus goreng telur di tengah jalan itu matang saking panasnya. Makanya saudara jangan coba-coba kemelinti, katakan kemelinti. Aku nggak usah nganggo jaket gosong pereng kompak ndok aja bisa matang ya saking panasnya. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, mulai dari jam 12 sampai jam 3 terjadi yang namanya gelap. Matahari menyembunyikan. Matahari, sengat matahari tidak mau menyengat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Terik matahari tidak mau menyengat, tidak mau menyakiti Yesus yang sedang tergantung di atas kayu salib. Nah, kita baca sebentar ayat yang ke-46. 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak tahan melihat anaknya tergantung di atas kayu salib. Sehingga saat itu, waktu itu, Yesus berseru apa saudara? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan tidak sanggup menyaksikan dosa seluruh isi dunia itu tumplek-blek di atas kepala Yesus. Sehingga matahari tenggelam, tidak bersinar. Tuhan tidak sanggup menyaksikan anaknya yang sedang menderita di atas kayu salib. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru apa? Katakan 2, 3. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bergumul karena pekerjaan, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan pasangan, bergumul dengan pelayanan, saudara, ingat, pergumulan yang saudara dan saya alami, katakan seizin Tuhan tidak melampaui kekuatan kita. Nah, saudara berkata, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Betul, secara daging saudara dan saya tidak kuat, tidak mampu. Tetapi perkatakan, apa yang kita perkatakan? Janji Tuhan, firman Tuhan, itu perlunya, itu manfaatnya. Saudara dan saya tidak puas dengan dikhotbahi, tidak puas menumpuk khotbah yang sekian banyak, tetapi prakteknya nol. Tuhan menghendaki
saudara dan saya tidak menimbun khotbah-khotbah yang banyak ditimbun, tetapi Tuhan mau seberapapun firman yang engkau dan saya baca dipraktekkan. Haleluya. Dipraktekkan, katakan dipraktekkan. Prakteknya bagaimana, Bu? Yesus sudah memberikan teladan. Di atas kayu salib, Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Maka dari itu, saudara dan saya harus, katakan harus, rela berkorban untuk anakmu sebandel apapun. Untuk pasanganmu menyakitkan, tidak kuat rasanya. Untuk orang-orang di sekelilingmu yang merugikan, yang menjengkelkan. Ingat, saudara dan saya harus melepaskan yang namanya pengampunan. Iblis selalu mau enak emen tuh. Nah, pastilah kalau berkata enak emen itu bukan dari Tuhan. Dia yang salah, mengapa aku harus yang minta maaf? Dia yang salah, kenapa aku harus mengampuni? Percayalah, perkataan itu bukan dari Tuhan. Perkataan Yesus selalu berkata apa? Ampuni, doakan. Amin. Ampuni dan doakan. Enak enggak? Mengampuni dan mendoakan tuh enak enggak? Enak. Enak. Nek saudara enggak mau, itu gerogoti penyakit. Karena jengkel terus, lagi enak-enak makan, ingat namanya dia, jengkel. Lagi happy-happy sama keluarga, ingat dia, jengkel. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Yang disenangkan siapa? Iblis. Jadi yang pertama kalau saudara melepaskan pengampunan, hal yang pertama yang saudara dan saya dapat yaitu terlepas, katakan terlepas. Terlepas dari jerat iblis. Iblis selalu memasang jerat ketika gesekan terjadi, jangan diampuni. Sampai mati pun jangan diampuni, itu jerat iblis. Tapi kebenaran berkata, lepaskan pengampunan. Seberapapun ya orang di sekelilingmu menyakiti engkau, bagian saudara dan saya itu ampuni. Katakan ampuni. Ampuni, katakan ampuni. Berapa kali? Jangan berkata cukup ya. Kamu tak hitung sampai 3 kali. Berbuat salah lagi? No. Tetapi yang namanya mengampuni itu sampai kapan? Sampai garis finish. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saya itu sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ya saudara. Minggu-minggu kemarin, minggu-minggu ini ya, saya itu sama sahabat saya berencana pengen belanja, tapi kok ya halangan itu minggu sakit hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sudah atur sedemikian ya. Ada semangat yang berkata, Bu, aku kok kepengen masakan. Wah, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan itu caranya bekerja itu luar biasa. Caranya bekerja itu luar biasa. Saudara percaya ya? Satu cangkir pun, satu cangkir air putih yang itu engkau persembahkan buat Tuhan, saudara dan saya tidak akan kehilangan upah. Apalagi kita menjamu, katakan menjamu, perhimpunan orang-orang benar. Jadi Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Haleluya. Amin. Tetapi saudara ketika memberi jangan mancing, katakan jangan mancing. Memberi karena apa? Mengasihi.
Aku memberi karena mengasihi Tuhan. Dan hal yang kedua, kalau tadi yang pertama, ketika saudara dan saya memakai gaya hidup, aku mau melepaskan pengampunan seberapapun orang itu menyakiti aku. Yang pertama tadi saudara terlepas dari jerat iblis. Dan yang kedua, ketika saudara dan saya mempraktekkan kasih Yesus di atas kayu salib itu, saudara mempraktekkan kasih Yesus di atas kayu salib dengan mengampuni, mengasihi. Yang kedua, kehidupan saudara, hati saudara dan saya dipenuhi, katakan dipenuhi, dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi enak ya, orang yang hidup mau mengampuni itu, yang pertama apa? Lepas dari jerat iblis. Dan yang kedua, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, kalau saudara dan saya mau hidup, mempraktekkan gaya hidup, melepaskan pengampunan, mempraktekkan kasih Yesus seperti kasih Yesus di atas kayu salib itu, ya, saudara dan saya akan hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang ya sudah tak klaim Bu, janjinya sampai umur mulutku, tetapi di bagian lain tidak mau praktek firman, yaitu melepaskan pengampunan, ya. Jadi ketika berkat itu tertutup, jalan berkat itu tersumbat, salah siapa? Salah saudara, ya. Tuhan tidak kurang kuasa untuk membuka berkat, tetapi saudara dan saya harus melakukan bagian kita. Bagian kita yaitu apa? Melepaskan, katakan melepaskan. Melepaskan pengampunan. Kasih Tuhan sudah terbukti di mana? Kasih Tuhan sudah terbukti di mana? Di atas kayu salib. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 ku bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bukti, katakan bukti. Bukti kasih-Nya kepada saudara dan saya. Maka saudara dan saya wajib, katakan wajib, mempraktekkan kasih itu di tempat pekerjaan, di dalam keluarga. Jangan sampai deh ya, di keluarga nol, tetapi di luar keluarga enggak. Prakteknya di mana dulu? Di keluarga. Keluarga beres baru keluar. Amin. Karena praktek di dalam keluarga itu sungguh sangat sulit. Ketika yang saya lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang di dalam keluarga bisa apa? Tertawa. Betul? Jadi prakteknya di mana dulu? Di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, ketika engkau dan saya melakukan hal yang benar, ditertawakan, puji Tuhan. Berarti roh kemuliaan itu ada pada saudara.
Kalau ditertawakan jangan marah, jangan ngomel. Haleluya, marah ngomel wajar, katakan wajar. Masih manusia, tetapi jangan berlarut-larut. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, segera bertobat. Haleluya, amin. Jadi ketika saudara dan saya praktek kasih Yesus itu, yang pertama terlepas dari jerat iblis, yang kedua tadi apa? Hati penuh dengan damai sejahtera, dan yang ketiga hidup dalam berkat Tuhan. Kita buka sebentar Mazmur 51, tolong dibacakan ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17, tolong dibacakan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Amin. Ya Tuhan, bukalah bibirku untuk ngutuki anakku. Apakah demikian? Ya Tuhan, bukalah bibirku untuk ngutuki orang yang merugikan aku. Apakah demikian? Minta kepada Tuhan hal yang mulia. Apa itu? Jangan minta kepada Tuhan, buat Tuhan musuhku kejelungup. No. Tetapi minta kepada Tuhan apa? Minta bibir, katakan bibir. Bibir untuk apa? Untuk apa? Memberitakan, katakan memberitakan. Yang diberitakan apa? Puji-pujian. Jangan boroke temanmu. Jangan kesalahan pendetamu. Yang diberitakan apa? Ya, kita belajar ya sama-sama. Ketika mulai ngerumpi, ya, ketika yang satu arahnya ngajak iboroke temannya, yang satu harus sadar stop. Tidak ada yang sempurna loh, setiap kita harus belajar. Yang khotbah di sini pun tidak sempurna, setiap kita harus belajar. Amin. Jadi minta kepada Tuhan hal yang mulia. Apa itu? Bibir, katakan bibir. Bibir untuk memberitakan puji-pujian. Dimanapun keberadaan, tidak harus teman seiman di luar sana lagi belanja, ceritakan kebaikan Tuhan. Bu, apa kabar? Luar biasa. Ya, saya sehat. Ya, tetangga kanan kiri teman pekerjaan sudah tepat, sudah almarhum karena apa? Corona. Kalau saya sekeluarga masih dapat berdiri sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Contoh paling sederhana yaitu itu saudara dan saya memberitakan yang namanya puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Mulai saat ini kita praktek, katakan praktek. Dimanapun keberadaan kita, memberitakan apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekelilingmu orang berusaha membuat engkau dan saya untuk apa? Kecewa. Di sekitarmu tidak ada jaminan orang membuat engkau dan saya bahagia. Tetapi yang pasti saudara dan saya akan bertindak, akan bertindak. Bertindak seperti apa, Bu? Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan berjalan sertanya, semakin
terus menebarkan, menceritakan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Stop perkataan yang sia-sia, stop perkataan yang tidak ada gunanya. Mulai praktek untuk minta kepada Tuhan, beri kepadaku Tuhan lidah, mulut, bibir yang memuji, memuliakan Engkau. Amin. Ya. Kita buka sebentar Kejadian 3 ya. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia. Katakan sama-sama 2, 3. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Kejadian 3 ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Kejadian 3 ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Amin. Yang tadinya manusia hidup bergaul begitu indah, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, baru mendengar, katakan mendengar, baru mendengar langkah Tuhan. Apa yang dilakukan manusia? Kenapa sembunyi? Karena takut atau malu, ya. Dosa menjadi penghalang manusia untuk yang tadinya begitu indah bercakap-cakap di Taman Eden, dihalau memakai gelar yang namanya apa tadi, gelar yang dipakai manusia? Kutuk. Yang kutuk itu dipatah, diselesaikan Yesus di mana? Di mana? Di atas kayu salib. Sekali lagi, kenapa manusia sembunyi dari Allah? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya begitu indah di Taman Eden, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, ya, baru mendengar langkah Tuhan, merasa ketakutan. Dan kalau saat ini Tuhan memanggil, hai PD Kemenangan, halo, saat PD Kemenangan memanggil, hai PD Kemenangan, saudara menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Hai PD Kemenangan, jawab ya, ya, ya. Gak ada ketakutan, karena di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikannya. Amin. Hai PD Kemenangan, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
manusia dengan Allah. Allah. Haleluya. Amin. Yang tadinya begitu indah bisa menikmati hadirat Tuhan, ya, baru mendengar langkah Tuhan. Langkah Tuhan sudah merasa apa? Ketakutan. Banyak kali ya. Kenapa saya dulu juga begitu, saudara ya? Ketika ibadah baru duduk sebentar, ya, bokongi melengseh kanan, melengseh kiri. Itu ambilnya kok nggak saya dah. Kok suwe teman doa guys? Kok suwe teman doa? Saya mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada rasa haus di sini. Ya. Ketika saudara dan saya dibawa Roh Kudus untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan khotbah 1 jam serasa sebentar. Doa 2 jam serasa sebentar. Karena apa? Menikmati indahnya hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, sehingga saudara dan saya kapanpun bisa berdoa, menikmati hadirat Tuhan secara pribadi, lepas pribadi di rumah kita masing-masing. Kita kembali ke Matius 27, tolong dibacakan ayat yang ke-51. Matius 27, tolong dibacakan supaya sedikit lagi saya bisa selesaikan ini. Ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Betul, Matius 27 ayat yang ke-51. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Tirai penghalang antara Allah dengan manusia telah dibuka Yesus, sehingga kapanpun saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Dan yang kedua, terjadilah gempa dan bukit-bukit terbelah menjadi 2. Kalau dulu ya, saudara dan saya datang harus, kalau zaman dulu ya, di perjanjian lama ini, ya, ketika seseorang mau datang kepada Tuhan dalam ibadah harus melalui yang namanya apa? Imam. Melalui yang namanya apa? Imam. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang pertama yaitu tabir itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya pemisah penghalang itu sudah dibuka oleh Yesus, sehingga tidak perlu lagi pengantar. Kapanpun di rumah secara pribadi kita harus bisa berdoa masing-masing. Haleluya. Saudara bersyukur, makanya jangan menyanyiakan waktu. Kalau ada anak Tuhan disuruh berdoa, ayo doa, nggak bisa doa, nggak bisa ngomong bisu ini. Ngomong doa kok nggak bisa, saya pun nggak bisa. Tetapi saya kecotot ya biar nggak apa-apa. Betul, Tuhan nggak menghendaki syair yang begitu indah, kata-kata yang panjang ya. Doa saking pinternya disuruh doa makan 1 jam nggak berbalik ya. Saya tuh pernah dikongkon ya doa makan berdua waktu itu. Suwene minta ampun, sampai lauknya tuh saya tak bolak-balik orang roh. Karena apa? Doanya merem. Lauknya tak bolak-balik orang roh ya sekan suka. Ya, saya tuh kalau berdoa di luar sana tidak pernah pamer doa, maksud tidak salah sih doa buat makan merem, saya tidak nyalakan, tetapi dan lebih baik kita tidak usah pamer doa lah. Kalau doa di luar sana
Terima kasih Tuhan, makanan minuman ini Tuhan kuduskan, sucikan. Amin. Nah, doamu doa yatim piatu, orang-orang di jalanan, bapak, ibu dan sebagainya di rumah. Jangan doa bareng, kalau doa makan serentetan selak-lak meleh, aku kuryuk, betul? Doa singkat pada intinya, kalau disuruh doa harus siap. Namanya enggak siap ya Mas. Aku ndelok cuma buyo, enggak ada kata-kata Tuhan berkati buyo, amin. Yang penting saudara mau itu Tuhan pasti akan tambahkan. Amin. Nah, saudara enggak mau nutup jalan dewe. Nomor ini berkati buyo, nomor amin. Terserah apa-apa. Nek saudara dibuyu itu urusannya sama Tuhan. Intinya ketika suruh berdoa harus siap. Haleluya, disuruh berdoa harus siap. Jangan ada kata ndak bisa doa kecuali bisu. Nek temannya bisu disuruh doa yang salah siapa? Yang nyuruh. Selama saudara dan saya masih bisa berdoa, masih bisa ngomong, siap untuk berdoa. Haleluya. Tapir bait suci itu terbelah menjadi dua. Tirai penghalang itu telah dibukakan oleh Yesus, sehingga kapanpun saudara dan saya siap, katakan siap untuk berdoa dan mendoakan. Di sini siapa yang enggak siap ditunjuk untuk doa? Pak Deloy tangan kirinya. Siap. Suruh berdoa. Amin. Suruh berdoa siap. 3 kata pun enggak apa-apa. Berkati Tuhan Ibu Dewi, berkati Ibu Dewi. Amin. Enggak perlu kata-kata ya panjang. Intinya engkau dan saya mau. Ketika engkau dan saya mau, percayalah Tuhan akan tambahkan terus. Amin. Nah, saudara enggak mau berkati tadi, mati. Haleluya. Kematiannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita buka sebentar Keluaran 26 ayat yang ke-33. Keluaran 26 ayat yang ke-33 dengan cepat tolong dibacakan. Keluaran 26 ayat yang ke-33, yang ketemu tolong dibacakan. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada ikatan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabir dukung ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Amin. Tabir itu menjadi apa? Pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Artinya tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya siapa yang bisa masuk? Hanya yang bisa masuk imam. Katakan imam. Yang bisa masuk siapa? Imam. Ya. Tabir penghalang itu, tirai penghalang itu sudah disobek Yesus dari atas sampai ke bawah, sehingga kapanpun saudara dan saya bisa berdoa. Doanya sehari berapa kali? Berapa kali? Banyak pakai mana bunyinya? Wah. Doanya berapa kali? Tak terbatas. Betul tak terbatas? Ojo tak terbatas, tak tahu doa. Maaf. Yang tersugih berarti masih hidup. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap waktu. Kapan doanya? Pagi hari
Yesus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Biarlah kasih Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak berhenti kepada saudara dan saya, tetapi pengorbanan kematian Yesus, kasih Yesus itu kita praktekkan. Di mana? Di mana? Yang pertama di mana tadi? Di keluarga. Kalau keluarga beres, baru di mana? Pelayanan. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, saya tutup sampai di sini. Ya, firman Tuhan intinya ya, pengorbanan Yesus, kasih Yesus di atas kayu salib. Jangan mau berhenti pada dirimu sendiri, tetapi saudara dan saya punya mandat untuk terus mengalirkan kasih Yesus itu dimanapun keberadaan kita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penuntun, Roh Penghibur akan menolong setiap kami. Jabarkan dengan gamblang Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, praktek akan kebenaran firman-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan, terus kami Tuhan alirkan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami, dimanapun keberadaan kami Tuhan, kami praktek akan kasih-Mu itu. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi rambu-rambu, menjadi suluh, berbuah lebat, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, benar terbukti sungguh besar kasih-Mu akan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan dengan keadaan yang luar biasa. Ini bukti kasih yang luar biasa setiap kami. Oleh karenanya siang ini Tuhan kami datang penuh dengan
dengan ucapan syukur Tuhan. Kau izinkan kami datang ke tempat ini dengan badan yang sehat. Kau izinkan kami datang ke tempat ini Tuhan dengan hati yang bersukacita. Bahkan di tempat ini Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan kami masih berkesempatan Tuhan, kami terus datang kepada-Mu. Kami berkesempatan merasakan akan kasih-Mu yang tak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau siang hari ini Kau mampukan kami untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan dan layakkan persembahan kami Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan, mengerjakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan boleh utus hamba-Mu Ibu Heri Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Siang hari ini kami boleh bersatu hati. Kami berdoa untuk beliau, kiranya berkat yang terbaik, urapan yang terbaik memenuhi hidup beliau. Kasih-Mu mengiring langkah-langkah beliau, sehingga kemanapun beliau berada, senantiasa mempermuliakan nama-Mu, banyak jiwa-jiwa berdatangan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar yang ada, Bapak Heri, anak-anak pemberian-Mu, apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini Tuhan Yesus yang menjawab. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus ada di keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Bu Heri juga memberikan waktu, hati, juga tempat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Kami boleh sama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Oleh karenanya kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah menutup mata atas beliau. Engkau Allah yang terus akan memberkati beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wiono Tuhan, yang mungkin hari ini tidak ada bergabung bersama kami. Tapi kami percaya Tuhan Allah menyertainya kemanapun beliau berada. Berkati pelayanan beliau, berkati keluarga besar yang ada, berkati juga Tuhan apa yang menjadi kerinduan atas Bapak Wiono dengan persekutuan Kumenang, juga kerinduan beliau atas pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih terus ada bersama-sama, bersepakat, bersehati Tuhan, duduk bersama mencari Engkau di tempat ini. PD Kumenang Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh memberikan waktunya untuk datang ke tempat ini Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, mendengar dan menjawabnya. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus yang menyediakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Bapa juga memberkati Tuhan hati atas setiap kami Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami jauh-jauh datang ke tempat ini, karena kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dan saat Tuhan Yesus ada di tempat ini, Tuhan Yesus yang menyelesaikan setiap masalah kami, Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, PD Kumenang. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, terus ada dan bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat GPI, jemaat PD Kumenang ini Tuhan.
Saat kami boleh pulang Tuhan, kiranya urapan-Mu ada di dalam setiap kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, apa yang kami pikir Tuhan, semuanya boleh bersumber daripada-Mu dan menjadikan kesaksian kami Tuhan, di mana kami ada. Sehingga Tuhan kami percaya di hari-hari ke depan, Tuhan boleh mengirimkan banyak jiwa boleh datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, berikan kepada setiap kami pikiran yang baik, mulut yang baik, perkataan yang baik, dan perilaku yang baik Tuhan. Sehingga Engkau disenangkan saat melihat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur. Siang hari ini kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasih terus bangsa Indonesia, sertai terus bangsa Indonesia. Pulihkan terus bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Berkat jasmani juga Tuhan sediakan di tempat ini Tuhan. Mari Bapa berkati dan kuduskan makanan yang boleh menjadi berkat kekuatan tubuh kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan turun dari ruangan ini menuju ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami sehingga kami boleh sampai di rumah semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari undang kami berdiri. setiap kami berlimpah-limpah. Tuhan yang membuat perluasan di setiap daerah kami. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Sehingga setiap kesusahan, kesulitan tidak menimpa kami. Ya Tuhan Allah yang berperang menggantikan kami. Bagian kami duduk di kaki-Mu. Sebentar Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Curahkan Tuhan berkat-Mu itu. Dan berkat itu Bapa kami terima dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kami. Menyinari kami dengan kasih damai sejahtera sukacita surga. Diberkati hidup pernikahan-Mu. Diberkati pelayanan-Mu. Diberkati kesehatan-Mu. Diberkati studi pekerjaan anak cucu-Mu. Dengan hikmat pengertian dari Tuhan. Diberkati keuangan-Mu, lumbung-lumbung-Mu penuh sampai berlimpah-limpah. Tuhan mengurapi kedua tangan-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati keluar masuk-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian sepanjang hari ini. Sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya dan yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan. Amin.